Sudah berbulan-bulan Dewi Sekardadu terserang wabah. Sudah banyak dukun, tabib yang datang untuk menyembuhkannya. Namun Dewi Sekardadu belum sembuh juga. Kerajaan dirundung kesedihan. Karena melihat putri belum sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama, kemudian Prabu Menak Sembuyu menyuruh Patih Bajul Sangara untuk mengumumkan sebuah sayembara. Alhamdulillah, kita tadi telah selesai berziarah di makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan selanjutnya kita akan berziarah ke makamnya Syekh Maulana Ishaq. Sama Syekh Maulana Maghribi. Oke, ikutin terus. Syekh Maulana Ishaq adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand dekat Bukhara, Rusia Selatan. Dia adalah salah satu anggota Wali Songo periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke Nusantara, Indonesia kala itu, dengan spesialisasi ahli pengobatan. Dia datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Husain Jamaluddin dan kakaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kisah karomah Syekh Maulana Ishaq berawal saat dia datang di Gresik, Tanah Jawa, kemudian ke Belambangan. Pada yang bersamaan, kerajaan Belambangan yang dipimpin Prabu Menak Sembuyu diserang wabah penyakit. Sudah berbulan-bulan rakyat Belambangan dilanda suatu penyakit yang menyebabkan kematian. Hampir setiap hari selalu ada saja rakyat Belambangan yang meninggal dunia karena wabah ini. Wabah ini juga menyerang Dewi Sekardadu, putri dari Prabu Menak Sembuyu. Sudah berbulan-bulan Dewi Sekardadu terserang wabah. Sudah banyak dukun, tabib yang datang untuk menyembuhkannya. Namun Dewi Sekardadu belum sembuh juga. Kerajaan dirundung kesedihan. Karena melihat putri belum sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama, kemudian Prabu Menak Sembuyu menyuruh Patih Bajul Sangara untuk mengumumkan sebuah sayembara yang isinya barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri serta dapat mengusir wabah penyakit dari kerajaan Belambangan, maka apabila dia laki-laki akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Bila dia perempuan, maka akan dijadikan saudara Dewi Sekardadu. Setelah sayembara disebarkan sampai ke pelosok negeri, tidak satu pun yang berani mengikuti sayembara itu. Sampailah berita sayembara itu pada seorang Brahmana Resi Kandabaya. Pada suatu hari, Resi Kandabaya datang ke kerajaan Belambangan untuk menghadap Prabu Menak Sembuyu. Resi Kandabaya mengatakan kepada Prabu Menak Sembuyu bahwa yang dapat menyembuhkan sang putri Dewi Sekardadu dan mengusir wabah penyakit dari kerajaan Belambangan adalah seorang pertapa yang bernama Maulana Ishaq yang berada di Gunung Gresik. Prabu Menak Sembuyu kemudian mengutus Patih Bajul Sangara untuk menemui Syekh Maulana Ishaq guna meminta pertolongan untuk menyembuhkan sang putri dan rakyat Belambangan. Maka berangkatlah Patih Bajul Sangara yang diikuti oleh beberapa prajurit. Mereka melakukan perjalanan dengan berkuda untuk menuju ke Gunung Gresik. Setelah melakukan perjalanan berkuda selama 6 hari, sampailah ke 10 prajurit berkuda yang dipimpin oleh Patih Bajul Sangara di Gunung Gresik dan menemui Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq kemudian berkata kepada tamunya, agama Islam adalah agama yang selalu membantu orang yang memerlukan pertolongan. Juga agama yang suka menghormati tamunya, apalagi yang datang dari jauh. Baiklah, aku akan memenuhi permintaan raja kamu sekalian, karena aku tidak sampai hati untuk mengecewakannya. Tapi hal ini kulakukan bukan karena iming-iming yang akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Juga bukan karena aku takut untuk dihukum mati oleh raja kalian. Yang kulakukan adalah ikhlas semata tanpa mengharap imbalan jasa apapun. Nah, sekarang berangkatlah kisanak sekalian terlebih dahulu. Patih Bajul Sangara kemudian mengajak prajuritnya untuk bergegas kembali ke Belambangan. Untuk sampai di Belambangan kembali, mereka pun menempuh perjalanan 6 hari berkuda. Ketika rombongan Patih Bajul Sangara dan prajuritnya sampai di halaman kerajaan Belambangan, terkejutlah mereka
karena suasana kerajaan tampak meriah sekali. Setelah diselidiki, ternyata Prabu Menak Sembuyu sedang merayakan hari ke-7 pernikahan Putri Dewi Sekardado dengan Syekh Maulana Ishaq. Putri Bajul Sengara semakin terheran mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh para punggawa kerajaan yang ada di sana. Di dalam hatinya, mana mungkin Syekh Maulana Ishaq telah sampai lebih dahulu, padahal rombongannya berangkat terlebih dahulu. Dia pun segera masuk ke istana untuk menghadap Prabu Menak Sembuyu. Setelah patih di hadapan Raja Belambangan, sang raja bertanya, "Kemana saja kalian ini Bajul Sengara?" "Hamba baru datang dari Gunung Gersik, Prabu," jelas Bajul Sengara. "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke Gunung Gersik?" tanya Prabu Menak Sembuyu. 6 hari, Gusti Prabu." "Jadi kami 12 hari berada di perjalanan, Gusti Prabu," jawab Patih Bajul Sengara. "Pada hari ke-6 sejak kepergian kalian ke Gunung Gersik, Maulana Ishaq sudah datang ke istana ini. Dia telah berhasil menyembuhkan Dewi Sekardado dan sekaligus telah mengusir wabah yang menyerang Belambangan ini. Dan sesuai janjiku, maka kujodohkan dia dengan putriku Dewi Sekardado. Sekarang ini adalah perayaan hari ke-7 atas pernikahan Maulana Ishaq dengan putriku," kata sang raja. Patih Baju Sengara terperanjat mendengar apa yang dikatakan oleh sang raja. Karena sewaktu di Gunung Gersik, rombongannya disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishaq. Tetapi Syekh Maulana Ishaq tidak mempunyai kuda atau hanya berjalan kaki, namun mampu datang lebih dahulu dari rombongan mereka. Ini menunjukkan bahwa Syekh Maulana Ishaq bukan orang sembarangan, orang yang sangat tinggi ilmunya. Segera Patih menemui Syekh Maulana Ishaq karena dia masih belum percaya. Jangan-jangan ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Maulana Ishaq. Setelah melihat sendiri bahwa pria yang bersanding di pelaminan di samping Dewi Sekardado adalah benar-benar Syekh Maulana Ishaq, baru sang Patih merasa yakin. Sesungguhnya Syekh Maulana Ishaq mempunyai ilmu atau karomah yang tinggi, bahwa dalam sekejap mata dia dapat berpindah dari Gunung Gersik ke Belambangan. Hal ini adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berkehendak untuk menjalankan seseorang ke tempat yang sangat jauh dalam waktu sekejap mata, maka tidak ada satu kekuatan pun di jagat raya ini yang akan mencegahnya. Maha suci Allah atas segala kekuasaannya. Setelah pesta perkawinan selesai, banyak penduduk sekitar istana berdatangan untuk meminta pengobatan kepada Syekh Maulana Ishaq. Lalu sang ulama ini menolong mereka dengan sabar dan telaten. Banyak dari mereka yang sakit telah disembuhkan. Lama-lama penduduk simpati pada ajaran yang telah dibawa oleh Syekh. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq. Mereka dengan sukarela menjadi pengikut dan masuk agama Islam. Melihat kenyataan ini, Prabu Menak Sembuyu menjadi khawatir apabila Syekh Maulana Ishaq melarang memakan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, melarang makan binatang buas, babi, dan beliau melarang menyembah berhala. Padahal hal tersebut adalah kesenangan dan sudah menjadi kebiasaan di Belambangan pada waktu itu. Prabu Menak Sembuyu menyuruh Patih Bajul Sengara untuk menyerang Syekh Maulana Ishaq dan pengikutnya. Berangkatlah Patih Bajul Sengara beserta prajurit menuju kediaman Syekh Maulana Ishaq. Namun sang Syekh tak melawan, bahkan berjanji akan meninggalkan Belambangan. Mendengar ini, para pengikut bertanya kepada Syekh Maulana Ishaq, "Jangan pergi Tuan. Kalau Tuan pergi meninggalkan kami, siapa yang akan membimbing kami mempelajari ajaran agama Islam? Siapa yang akan membimbing kami menuju jalan yang benar? Dan siapa yang akan memberi contoh kami budi pekerti yang halus? Jangan khawatir wahai saudaraku, kelak akan ada penggantiku setelah kepergianku. Anakku yang ada di dalam kandungan istriku Dewi Sekardado yang akan membimbing kalian." Lanjut kemana habis ini? Kita lanjut insya Allah langsung ke Sunan Giri. Sunan Giri dari sini nggak jauh. Dari sini Jalan kaki nyampe. Jalan kaki nyampe itu buat Mas Lutfi Sama Mas Ibad. Habis itu pinggangnya pencok lagi. direkod aja nih banyak kan. Ya udah tadinya. Nggak apa-apa dia. Guys, Katanya mau Om.